Selaku umat yang beragama, tetap kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa sampai dengan hari ini, di tahun ini tanggal 4 November, kita sudah memasuki penghujung bulan-bulan akhir dari tahun 2024. Kita semua yang hadir masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama juga kita mengucapkan syukur pada pagi hari ini. Ini merupakan apel perdana, apel gabungan, di mana beberapa waktu yang lalu kami diberikan amanah oleh pimpinan kita di Jakarta untuk menduduki jabatan sebagai penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah. Sebagaimana kita ketahui bersama, ibu kita yang kita kasihi, Ibu Dr. Rifka Harun SOSMM, juga diberikan amanah yang lebih besar oleh pimpinan kita di Jakarta, di mana beliau saat ini diberikan kepercayaan untuk menduduki jabatan sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Ini semua boleh terjadi hanya karena kuasa Tuhan. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, kinerja yang kita tunjukkan selama kurang lebih 2 tahun, diapresiasi dan dinilai oleh pemerintah pusat, sehingga para pejabat di Provinsi Papua Tengah, khususnya ibu kita, diberikan amanah yang lebih tinggi. Bapak Ibu yang kami hormati, secara pribadi saya mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia-Nya boleh berdiri di depan memimpin apel gabungan pada hari ini. Semua murni karena kuasa daripada Tuhan, bukan karena gagahnya saya, bukan karena kepintaran saya, tapi semua itu murni karena kuasa Tuhan dan kerja keras dari kita semua. Sehingga dalam sebuah kinerja yang bagus tidak mungkin bisa menghasilkan sebuah yang baik dan hasilnya memuaskan kalau tidak didukung oleh tim yang kerja di seluruh tingkatan. Bapak Ibu yang kami hormati, kembali kami menyampaikan beberapa hal pada apel pagi kita hari ini. Di awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa kita hari ini sudah memasuki bulan November. Waktu efektif kita untuk menyelesaikan pekerjaan di tahun anggaran 2024 tinggal 60 hari secara kalender, tetapi secara hari kerja mungkin hanya mencapai 40 sampai 50 hari. Belum lagi nanti akan terpotong oleh kegiatan pilkada, Natal, Tahun Baru, dan juga mungkin kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan, Natal dan sebagainya. Hal ini penting kami sampaikan. Kondisi penyerapan kita sampai dengan tadi malam itu masih di 39%. Memang ada OPD yang sudah mencapai 80%, ada yang rata-rata 50 sampai 70, ada yang 50 ke 30, tetapi mohon maaf,
masih ada yang 11%. Kalau kami hitung 11% dengan 12 bulan, ini yang kedua hanya gaji dan tunjangan, dan mungkin rutin. Ini sudah sehat, Bapak Ibu. Kalau penyerapannya saat ini masih di bawah 50% dengan waktu sudah bulan 11, ini tidak sehat. Artinya dinas ini tidak kerja. Dinas ini hanya terima gaji dan tunjangan dan ambil rutin. Program kegiatan tidak jalan. Ini kita masuk ke logika berpikir saja. Terus ngapain selama 10 bulan? Jadi kami berharap sebentar lagi habis apel ini kita akan membagikan DPA perubahan tahun anggaran 2024. Sehingga kalau masih kerja seperti itu, dipastikan kita akan menyisakan silpa yang sangat besar. Jadi perlu dibuat tim kerja yang kerjanya jangan biasa-biasa lagi. Setelah nanti kami bagikan BPA, segera kembali ke kantor atau mungkin besok rapatkan barisan, buka dokumen itu di seluruh tingkatan ASN yang ada di kantor masing-masing. Kalau yang mengerjakan hanya kepala dinas, bendahara, dan beberapa orang, ya hasilnya akan seperti ini. Ini yang masih kasat mata kita lihat. Kualitas daripada penyelenggaraan program itu nanti akan diuji oleh Inspektorat BPK dan kemungkinan APH. Bapak Ibu yang saya hormati, kita bukan mengintimidasi, tetapi saat ini yang dinamakan laporan pertanggungjawaban sudah sangat terbuka untuk umum, baik masyarakat, LSM, wartawan, sesama internal dari OPD itu sendiri, dan juga aparat penegak hukum. Jadi kalau masih menggunakan pola-pola lama, tidak ada keterbukaan, transparansi, ya hal-hal ini akan terjadi. Yang pertama masalah penyelenggaraan program. Yang kedua, saya juga tidak bisa menyalahkan sepihak di pimpinan OPD. Terkadang, karena kebetulan saya bukan orang baru juga, saya juga mantan pimpinan OPD dan kita sama-sama selama 2 tahun membina dan menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua Tengah. Ketika para pimpinan eselon 3, pejabat administrator, fungsional, atau pelaksana diberikan tugas dan tanggung jawab, tolong juga bekerja sama dengan pimpinannya. Jangan setelah diberikan kewenangan atau menjadi sebuah PPTK atau PPK, dia jalan sendiri. Contoh, diberikan tagihan TU langsung ke salah satu kabit. Ini tagihan TU. Waktunya 30 hari. Tapi uang habis, tidak ada pertanggungjawaban. Akhirnya yang repot TU berikutnya. Dan ini juga banyak masukan dari para pimpinan OPD ke kami. Dan dari bawah juga ada masukan juga dari bawah bahwa pimpinan OPD kami tidak terbuka.
Artinya apa? Silahkan kerjasama, bangun tim kerja di bawah. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Kalau masih menggunakan pola-pola tertutup, baik di tingkatan eselon 4, eselon 3, kasubag, bendahara, ya barang ini tidak akan pernah jalan. Dan potensi resiko hukum pasti akan sangat tinggi. Itu kita pastikan. Bapak Ibu yang saya hormati, penekanan saya di sini, di dalam satu OPD tidak boleh ada dua matahari. Tidak ada pimpinan satu. Adalah kepala OPD. Ketika pimpinan OPD sudah memerintahkan untuk dikerjakan, tidak usah ada perlawanan, ikuti. Pimpinan OPD duduk di jabatan itu juga sudah melalui seleksi. Jadi ketika Bapak Ibu suatu saat sudah menduduki jabatan itu, terus ada staf yang berbuat tidak sesuai atau dengan harapan Bapak Ibu untuk membangun sebuah OPD, yang pasti Bapak Ibu juga akan kecewa, sakit hati dan seterusnya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, tinggal 2 bulan terakhir, tolong fokus kerja, buka ruang untuk kerjasama, bangun tim dan komando satu di masing-masing OPD.